19. Tidak ada tapi-tapian. Maaf Dr. Nick, aku tidak sengaja melihat Naina masuk ke ruangan ini dengan mengendap-endap. Banyak pula bukti yang menunjukkan adanya hubungan terlarang di antara Anda dan Naina, kata Gracia, dengan penuh percaya diri dia bicara seperti itu. Sementara Dr. Hurley lagi-lagi mendelik, tak menyangka Gracia akan mengatakan hal tersebut dengan gamblang seperti ini. Jika hubungan terlarang Anda dan Naina diketahui oleh banyak orang, ini akan jadi skandal yang memalukan di rumah sakit ini. Karena itulah saya berjanji akan tetap merahasiakannya, tapi, sebaiknya Anda akhiri hubungan Anda dengan Naina, putus Gracia. Akhirnya dia lontarkan semua dari sudut pandangnya. Keputusan yang paling tepat untuk menyingkirkan wanita miskin itu. Dan Hurley langsung tersedak ludahnya sendiri saat mendengar ucapan Gracia tersebut. Uhuk. Batuknya dan buru-buru mengambil minum yang tersedia di atas meja. Greg pun menatap aneh pada Dr. Hurley, kenapa pula sampai terbatuk seperti itu? Dr. Greg, entah pikiranmu yang terlalu jauh atau memang kamu tidak bisa berpikir dengan jernih, kata Nicholas. Akhirnya dia buka suara. Naina adalah istriku, tidak ada hubungan terlarang di antara kami, tidak ada juga yang namanya skandal, timpal Nick dengan suara yang lebih tegas. Gracia seketika tergugu, bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Ucapan Dr. Nicholas tak bisa dia cerna dengan mudah. Aku dan Naina sudah menikah, aku memanggilmu datang ke sini untuk menegaskan tentang hal ini, kata Nick. Masih bicara serius seperti itu tiba-tiba pintu terbuka, dan sontak tatapan semua orang tertuju ke sana. Terlihatlah Naina yang mematung di ambang pintu. Setelah menelpon Gracia untuk datang, Nicholas juga meminta istrinya untuk kembali lagi ke ruangan ini. Ada hal mendesak yang harus Nicholas sampaikan, karena itulah Naina tak bisa menolak. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Dr. Gracia dan Dr. Hurley ada juga di ruangan sang suami. Sayang, sini masuk, panggil Nicholas dengan sangat jelas. Greg sampai ternganga mulutnya saat mendengar panggilan tersebut. Yang dia inginkan adalah hubungan Dr. Nicholas dan Naina diakhiri, tapi yang terjadi malah keduanya berani menunjukkan kemesraan di depan matanya. Mereka sudah tahu bahwa kamu adalah istriku, kata Nicholas lagi. Dia bangkit dari duduknya dan menarik sang istri agar masuk. Kali ini Nicholas mengunci pintu tersebut agar tak ada yang mengganggu pembicaraan mereka. Nicholas membuat Naina duduk di sampingnya, lengkap dengan tangan yang saling menggenggam. Naina sungguh gugup dan takut, dia sampai tak bisa berkata apa-apa. Aku dan Naina masih ingin merahasiakan tentang pernikahan ini, sampai ibu mertuaku pulih, kata Nicholas. Dia pun tak ingin huru-hara ini mempengaruhi kesehatan Ibu Wilda. Nick harus bisa menjaga pikiran Ibu Wilda agar tetap tenang. Tidak lagi mencemaskan tentang apapun, termasuk pernikahannya. Jadi karena kalian sudah tahu, maka kalian pun harus membantuku dan Naina untuk tetap merahasiakan pernikahan ini. Paham? Tanya Nick. Ya, balas Hurley dengan rasa tidak percaya yang masih menguasai jiwa. Sementara Gracia makin tergugu, kini dia justru harus mendukung hubungan sembunyi-sembunyi ini. Rasanya Gracia ingin berteriak, namun tentu dia tak punya kuasa untuk melakukannya. Jika rahasia pernikahanku dan Naina sampai bocor, itu artinya ulah kalian berdua. Dan, aku tak akan segan untuk mengeluarkan kalian dari rumah sakit ini, kata Nicholas, suaranya terdengar seperti iblis yang berbisik. Naina sampai menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi menyeramkan sang suami. Dan Hurley sudah sangat paham, itu artinya Nicholas benar-benar serius dengan ucapannya. Sedangkan Gracia, kini sudah membeku. Mulai sekarang kalian harus menghormati Naina dan Ibu Wilda seperti kalian menghormati aku. Ini bukan permintaan, melainkan sebuah perintah, kata Nicholas lagi, mengakhiri semua hal yang ingin dia katakan pada Hurley dan Gracia. Justru bagus bagi Nicholas kedua orang itu mengetahui tentang hubungannya dengan Naina,
dengan begini Herli tak akan lagi mendekati sang istri. Sementara Gracia bisa dia manfaatkan agar lebih mudah bertemu dengan sang istri tanpa perlu dicurigai oleh seluruh orang. Sekali tepuk dua lalat mati di dalam tangannya. Keluarlah, hanya ini yang ingin aku katakan, titah Nicholas. Gracia benar-benar tergugu, seolah nyawanya telah melayang dari tubuh. Dia pikir setelah ini Nicholas akan jadi miliknya, Naina akan sadar diri di mana posisinya. Tapi ternyata dia justru harus menghormati Naina. Bukannya membuat Naina tunduk padanya, kini justru dia yang harus tunduk pada Naina. Astaga, takdir seperti apa ini? Batin Gracia. Dia sampai ingin menangis, tak terima dengan keadaan yang terjadi. Dan sudah mendapatkan perintah keluar, Herli pun bangkit dari duduknya, sesekali masih menatap Naina dengan intens. Lalu buru-buru sadar diri bahwa kini wanita itu telah jadi istri sang sahabat. Ayo dokter gerak, kenapa hanya diam saja? Ajak Herli pada dokter wanita tersebut, sebab Gracia tidak beranjak sedikit pun. Masih tetap duduk dengan tubuh yang seolah jadi patung. Mau tidak mau akhirnya Herli menarik lengan Gracia agar bangkit. Kami permisi Dokter Nick, Nyonya Naina, ucap Herli dengan begitu kaku, tapi dia memang harus menghormati Naina. Dan mendengar sebutan Nyonya Naina itu akhirnya Gracia tak mampu menahan diri lagi, dia sampai terhuyung dan nyaris jatuh. Sangat terkejut dengan yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan setelah ini. Dokter gerak. Kaget Naina, dia ingin menyentuh tubuh Dokter Gracia agar tidak jatuh, tapi Nicholas menahan tidak membiarkan sang istri beranjak dari sampingnya. Jadi hanya Dokter Herli yang menahan tubuh Gracia. Kenapa? Kamu pusing? Tanya Herli pula dan Gracia buru-buru menggeleng. Keluarlah, titah Nicholas sekali lagi. Herli kembali memberikan hormat, lengkap dengan kepala yang menunduk. Sumpah, Gracia tak ingin melakukannya juga. Tapi dia benar-benar tak punya kuasa untuk menolak titah sang direktur utama. Jadi dengan sangat terpaksa, akhirnya dia pun menundukkan kepalanya pada Naina. Saya permisi Dokter Nick, Nyonya Naina, ucapnya dengan hati yang begitu geram. Naina tidak menjawab apapun, bingung juga dengan keadaan saat ini. Dokter Herli dan Dokter Gracia sudah tahu semuanya, pasti akan canggung jika bertemu nanti. Setelah Gracia dan Herli keluar, kini hanya ada sepasang suami istri itu di dalam ruangan. Naina menunjukkan wajah yang nampak cemas, sementara Nicholas justru terus tersenyum dengan lebar. Jika bertemu dengan Gracia dan Herli jangan sekali-kali menundukkan kepalamu, biar mereka yang memberi hormat. Paham? Titah Nicholas. Tapi sayang, tidak ada tapi-tapian, suamimu adalah pemilik rumah sakit ini. Jadi jangan menundukkan kepala pada Herli dan Gracia, kamu juga harus menjaga wibawaku, jadi angkat wajahmu di hadapan mereka berdua. Ya. Tanya Nicholas pula dan Naina terdiam sesaat. Mereka telah sepakat untuk bersama, coba menghancurkan dinding pembatas kasta yang begitu besar. Bukan hanya Nicholas yang akan masuk ke dalam hidup Naina, tapi Naina juga harus bisa mengimbangi Nicholas dengan semua jabatannya. Ya, tanya Nicholas sekali lagi dan akhirnya Naina mengangguk setuju. Iya, jawabnya dengan patuh. Membuat Nicholas tersenyum, lalu mencium bibir sang istri dengan begitu lembut. Saat Naina kembali lagi ke dalam kamar ibunya, Ibu Wilda sudah terbangun dari tidur. Tersenyum menyambut sang anak yang baru saja masuk ke ruangan ini. Ibu sudah bangun, maafkan aku Bu, tadi aku pergi, kata Naina, dia mengambil segelas air putih dan diserahkannya pada sang ibu. Aduh! Rintih Ibu Wilda, merasakan sakit di dada sampai senyumnya tadi menghilang. Bu, aku panggil dokter ya? Tanya Naina dengan cemas, bahkan hendak bergegas pergi namun dengan cepat Ibu Wilda tahan. Tidak usah Nay, hanya sakit sedikit, Ibu masih bisa tahan, jawab Ibu Wilda, dia justru mengambil gelas di tangan Naina hendak minum. Namun Naina tak memberikan gelas itu, dia membantu sang ibu untuk meneguk air tersebut.
Maafkan aku Bu, tadi aku malah pergi, tidak terus menjaga ibu di sini, kata Naina. Jangan bicara seperti itu Nay. Ibu baik-baik saja, ibu malah senang bisa melihatmu melanjutkan hidup seperti ini. Ibu tahu, pasti kamu baru saja bertemu dengan suamimu kan? Balas Ibu Wilda pula, dia coba tersenyum lagi dan Naina membantunya untuk kembali berbaring. Maafkan aku Bu. Jangan minta maaf terus, balas sang ibu. Naina jadi murung sendiri, sebab merasa bersalah pada ibunya. Operasi Ibu Wilda telah ditentukan jadwalnya 4 hari lagi. Jadi selama menunggu kesehatan Ibu Wilda akan tetap dipantau dengan intens. Nay, apa kamu mendengar kabar tentang ayahmu? Tanya Ibu Wilda kemudian. Sebuah pertanyaan yang membuat raut wajah Naina seketika berubah. Jika tadi dia merasa bersalah maka kini jadi marah. Kenapa membahas pria itu lagi Bu? Ibu sakit begini juga karena pria bajingan itu, kesal Naina. Nay, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun dia adalah ayahmu. Tidak lagi Bu, dia sudah pergi meninggalkan kita. Dia yang memutus semua hubungan dengan kita. Jadi tidak perlu kita bicarakan lagi, putus Naina. Ibu Wilda hanya mampu terdiam mendengar kemarahan sang anak. Sangat wajar jika Naina menaruh kebencian sebesar itu pada sang ayah. Maafkan Ibu Nay, karena Ibu sakit jadi semakin menambah Ibu jangan minta maaf, jangan merasa aku begitu menderita. Tidak Bu, tidak seperti itu. Sekarang aku sudah bahagia, apalagi Kak Nicholas yang mendampingi kita, jawab Naina. Apa Ibu tahu, Kak Nicholas adalah direktur utama di rumah sakit ini. Dia adalah anak dari pemilik rumah sakit ini Bu. Jadi jangan cemaskan apapun, sekarang hidup kita akan membaik, jelas Naina. Ibu Wilda melebarkan matanya saat mendengar hal tersebut, terkejut dengan apa yang diucapkan oleh sang anak. Direktur utama? Tanya Ibu Wilda dan Naina mengangguk dengan antusias. Di hadapan ibunya dia membanggakan sang suami. Jangan bercanda kamu Nay. Tidak Bu, aku serius. Menantu ibu adalah seorang direktur utama, jadi jangan cemaskan apapun lagi. Ibu harus sembuh agar kita bisa hidup dengan lebih baik, jelas Naina. Dia memberanikan diri untuk bicara seperti ini, meskipun sebenarnya belum mendapatkan restu dari keluarga Carter. Ibu ingin apa? Aku akan membelikannya tanpa pikir panjang, kata Naina. Ibu ingin memakai cincin lagi. Aku akan belikan sekarang, kata Naina dengan antusias. Dia ingat betul dulu sang ibu menjual cincinnya untuk tambahan biaya hidup mereka. Dan Ibu Wilda belum sempat menjawab apapun, tapi Naina sudah pergi lebih dulu dengan bibir yang tersenyum lebar. Sebelum pergi menuju toko perhiasan, Naina putuskan untuk mencari perawat AMI lebih dulu, agar ada yang siaga menjaga ibunya. Tapi di salah satu koridor dia malah bertemu dengan Dr. Gracia. Naina langsung ingat bahwa dia tidak boleh menunduk pada wanita itu. Sementara Gracia pun tidak langsung menunduk memberi hormat, dia ingin lihat apa yang akan dilakukan Naina ketika merek berpapasan seperti ini. Dan alangkah terkejutnya Gracia, saat melihat Naina yang sedikit pun tidak menunduk. Bahkan tetap mengangkat wajahnya dengan tegap. Naina, panggil Gracia, mulutnya tak bisa ditahan untuk memanggil. Naina sontak menoleh dan membalas tatapan wanita tersebut, wanita yang tadi sudah mencaci makinya sesuka hati. Bahkan mengatakan sang ibu sembuh karena yang haram. Dokter Grak, jangan mencari masalah denganku. Sekarang sudah tahu kan jika aku istrinya Dr. Nicholas. Kata Naina langsung, lengkap dengan wajahnya yang cengil. Menunjukkan sisinya sebagai Laura. Sumpah, Gracia tidak menyangka bahwa kalimat seperti itu bisa keluar dari mulut seorang Naina. Gadis yang selama ini dia kenal sebagai gadis lugu, ternyata bisa berubah dalam sekejap hanya karena dia dinikahi oleh direktur utama rumah sakit ini. Tidak, mungkin selama ini aku tidak mengenal Naina dengan baik. Mungkin memang sikap aslinya seperti ini,
wanita yang tidak tahu diri. Batin Gracia, sementara mulutnya masih menganga begitu tercengang dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Naina. Akhirnya kamu menunjukkan sikap aslimu, Nay. Wanita yang gila harta, ucap Gracia kemudian. Baiklah, jadi Anda benar-benar ingin membuat masalah denganku ya? Balas Naina, justru mengancam dengan kalimatnya yang terdengar santai. Dan Gracia begitu benci diperlakukan seperti ini. Wanita licik, aku bisa saja membongkar pernikahan ini dan membuatmu dipermalukan di depan umum, gertak Gracia. Lakukanlah, dan saat itu terjadi, saat itulah hari terakhirmu di rumah sakit ini, balas Naina, dia maju satu langkah hingga begitu dekat dengan Gracia. Kali ini masih ku maafkan, lain kali tundukkan wajahmu dan panggil aku Nyonya, Nyonya muda Carter. Bisik Naina. Lalu tersenyum miring dan menatap Gracia dengan intens. Jiwa Laura terpanggil dan susah untuk dihentikan, Naina jadi semakin bersemangat untuk melawan Gracia. Apalagi saat teringat bahwa Dr. Gracia pun mencintai suaminya, membuat Naina makin bersemangat untuk melawan. Tidak ada yang boleh mengambil prianya, Dr. Nicholas adalah milik Naina. Sudah merasa menang dari perdebatan itu, Naina pun langsung berbalik dan pergi lebih dulu dari koridor tersebut. Dia akan membelikan satu set perhiasan untuk sang ibu, sebisa mungkin menyenangkan ibunya. Dan setelah Naina pergi, Gracia berteriak di dalam hati, ARGHT. Pekiknya. Ingin menendang dinding namun urung sebab ada beberapa pengunjung yang lewat. Astaga, wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Batin Gracia lagi. Kepalanya ingin pecah sebab menanggung ini sendirian, menyimpan rahasia besar ini dan tak punya kuasa untuk membongkarnya. Aku harus menemui Dr. Hurley, dia juga harusnya memikirkan tentang hal ini. Mana bisa terus menyembunyikan rahasia tentang pernikahan mereka, geram gerak. Dengan langkah cepat dia pun menuju ruang praktek Dr. Hurley. Untunglah Gracia masih sempat ketemu, sebab saat itu Dr. Hurley sudah bersiap hendak pulang. Dr. Hurley, harusnya kita tidak hanya diam saja setelah mengetahui pernikahan itu. Harusnya kita mengambil tindakan, kata Gracia langsung, dia bahkan tidak duduk lebih dulu, masih berdiri di depan meja Dr. Hurley. Ucapan Gracia itu membuat kening Hurley berkerut, kenapa tiba-tiba Gracia datang dan marah-marah, padahal di ruangan Dr. Nicholas tadi Gracia patuh-patuh saja. Apa maksud ucapanmu Dr. Gerak? Jangan membuat masalah di rumah sakit ini, balas Hurley. Mana ada pernikahan sembunyi-sembunyi, bisa saja itu hanya bohong. Dan Naina sebenarnya adalah wanita simpanan, kata Gracia, makin mengada-ada. Dan kali ini Hurley membuang nafasnya dengan kasar. Jadi kamu ingin menentang ucapan Dr. Nicholas? Baiklah, aku akan katakan padanya bahwa kamu tidak terima, lantas yang akan dikeluarkan dari rumah sakit ini hanya kamu sendiri, sementara aku tidak terlibat, balas Hurley. Dia mengambil ponselnya hendak menghubungi Nicholas. Melihat pergerakan itu Gracia seketika mendelik, dia berlari cepat untuk menahan tangan Hurley. Jangan! Ucapnya dengan tergesa, dia juga menahan tangan Dr. Hurley dengan kuat. Kenapa? Aku hanya akan mengatakan pada Dr. Nick bahwa aku tidak terlibat apapun dengan rencana mau itu. Jangan. Iya aku salah. Aku percaya mereka menikah, aku tidak akan membuat ulah apapun. Kesal Gracia, bukannya mendapatkan sekutu, dia malah mati kutu. Lepaskan, kata Hurley dan Gracia menurut. Dengan bibir yang mencebik, Gracia pun keluar dari ruangan itu. Kesalnya seraya menjambak rambutnya sendiri, stres.